Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiska Patricia akan menyampaikan materi pencemaran lingkungan. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu KD 3.8 memahami terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. KD 4.8 membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Adapun indikator pada pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, indikator 3.8.1 mendefinisikan pencemaran lingkungan. Indikator yang kedua menuliskan jenis-jenis pencemaran. Indikator yang ketiga menjelaskan sumber-sumber pencemaran yang terjadi di lingkungan. Indikator yang keempat menjelaskan macam-macam polutan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan indikator yang kelima menjelaskan dampak dan cara penanggulangan pencemaran lingkungan bagi ekosistem. Materi pembelajaran hari ini yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lainnya ke dalam lingkungan oleh manusia, sehingga kualitasnya menurun yang dapat menyebabkan lingkungan tidak sesuai peruntukannya. Seperti yang dapat kita lihat pada video di samping, yang merupakan salah satu contoh dari pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat terjadi akibat kegiatan kumpulan manusia atau yang biasa kita sebut populasi, dan juga dapat disebabkan oleh faktor alam seperti contohnya gunung meletus yang dapat menimbulkan abu vulkanik. Adapun macam-macam pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air yang dapat menyebabkan air tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Ciri-ciri air yang tercemar, seperti yang kita lihat pada video di samping, yaitu yang pertama berwarna, berbau, dan rasanya berubah. pH air kurang dari 7 atau lebih dari 7. Bisa terlalu asam atau bisa terlalu basah, yang dimana pH air normal adalah 7. Kemudian, sumber pencemaran air atau faktor penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, seperti contohnya pada sumur, sungai, rawa-rawa, atau danau, bahkan laut. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan pencemaran air, yang pertama, yaitu limbah industri. Limbah industri atau limbah pabrik. Limbah industri berasal dari limbah organik yang berbau seperti limbah dari pabrik tekstil, limbah dari pabrik kertas, atau limbah dari pabrik yang lain. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih, dan berwarna yang biasanya mengandung zat kimia yang merupakan buangan dari pabrik, itu juga dapat menyebabkan pencemaran air, seperti yang kita dapat lihat pada gambar berikut. Yang kedua, yaitu limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan hasil dari sampingan kegiatan rumah tangga yang sering kita lakukan sehari-hari, seperti contohnya membuang air bekas cucian piring atau membuang air bekas cucian pakaian kita. Kemudian, limbah organik itu juga dapat berupa seperti kulit buah sayuran atau sisa-sisa makanan, kertas, bahkan plastik-plastik yang sering kita gunakan pun dapat menyebabkan limbah rumah tangga ya, sehingga menyebabkan pencemaran air. Selain itu, limbah pertanian juga dapat menyebabkan pencemaran air. Limbah pertanian, seperti yang kita lihat pada gambar, berasal dari bahan berbahaya dan beracun antara lain seperti contohnya pupuk yang digunakan pada pertanian. Kegiatan pertanian biasanya menggunakan obat-obatan pembasmi hama, pembasmi hama penyakit seperti misalnya pestisida, insektisida. Selain itu, kegiatan pertanian juga menggunakan pupuk yang berlebihan untuk menghasilkan bibit-bibit yang unggul. Sedangkan pupuk-pupuk tersebut dapat menyebabkan tercemarnya lingkungan air seperti contohnya blooming algae atau tumbuhnya suburnya ganggang di atas permukaan air sehingga dapat menyebabkan tertutupnya permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang dapat masuk ke air dan juga mengurangi oksigen terlarut yang ada dalam air. Sedangkan matahari dan oksigen merupakan salah satu faktor utama fotosintesis dan juga faktor utama makhluk hidup dalam air untuk hidup. Kemudian, selanjutnya dampak dari pencemaran air, yaitu yang pertama penurunan kualitas lingkungan.
Apabila air tercemar, maka kandungan oksigen di dalamnya berkurang dan dapat mengganggu ekosistem di dalamnya. Apabila ekosistem perairan terganggu, maka menyebabkan kualitas lingkungannya menurun. Yang kedua, gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang, kemudian mengandung kuman, bakteri, virus yang dapat menyebabkan penyakit. Air limbah juga dapat digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang membawa faktor penyakit tertentu. Salah satu penyakit yang kita tahu yang disebabkan oleh pencemaran air yaitu diare. Yang ketiga, pemekatan hayati. Bahan beracun yang mencemari perairan mengakibatkan terkontaminasinya racun dalam tubuh organisme. Organisme di dalam perairan juga memiliki rantai makanan seperti contohnya, apabila ganggang terkontaminasi racun, maka zooplankton yang memakan ganggang juga akan terkontaminasi racun. Kegiatan ini dapat berlangsung sampai tingkatan tropik yang paling tinggi. Jadi dari zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil, kemudian ikan-ikan kecil akan dimakan oleh ikan-ikan yang besar. Dan ikan-ikan besar akan dimakan oleh manusia, sehingga manusia secara tidak langsung merasakan dampak dari pencemaran air tersebut. Kemudian, yang terakhir, zooplankton yang dimakan oleh ikan kecil, ini yang seperti saya jelaskan tadi, jadi pencemaran air sangat mengganggu kehidupan manusia. Selanjutnya, cara penanggulangan pencemaran air. Yang pertama, penanggulangan pencemaran air, pengolahan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan bakar tersuspensi atau terapung, menguraikan bahan organik biodegradable atau bahan organik yang dapat terurai oleh aktivitas makhluk hidup, meminimalkan bakteri patogen atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit, dan memperhatikan estetika dan lingkungan. Yang kedua, pengolahan air limbah dapat dilakukan dengan cara pembuatan kolam stabilisasi, instalisasi air limbah atau yang biasa kita sebut IPAL, dan pengolahan ekstrakta. Yang ketiga, pembuatan kolam stabilisasi. Yang pertama, air limbah diolah secara alami untuk menetralisasi polutan sebelum air limbah dibuang ke sungai. Kolam stabilisasi yang digunakan yaitu contohnya kolam anaerobik, kolam fakultatif atau pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi atau pemusnahan mikroorganisme patogen. Kolam stabilisasi ini juga dapat digunakan oleh seluruh kalangan karena mudah memilikinya dan harganya yang cukup murah. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik atau biologi yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia, kesehatan hewan, tumbuhan, dan juga dapat merusak keindahan alam dan kenyamanan dan bahkan properti-properti kita. Faktor pencemaran udara ada dua, yaitu aktivitas alam dan aktivitas manusia. Sebelum membahas tentang faktor pencemaran, kita lihat video yang ada di layar. Ini merupakan salah satu contoh dari pencemaran udara, yaitu dapat kita lihat buangan pabrik dapat mencemari udara yang nantinya dapat kita hirup dan dapat mengganggu pernafasan kita. Kemudian faktor pencemaran udara. Yang pertama, aktivitas alam. Aktivitas alam seperti bencana alam, contohnya gunung meletus, dapat menimbulkan abu vulkanik, di mana abu vulkanik ini dapat mencemari udara sekitar dan dapat merugikan organisme-organisme yang ada di sekitarnya. Kemudian kebakaran hutan yang dapat menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak, di mana karbon dioksida ini nantinya akan menyebabkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca dapat menyebabkan global warming, di mana global warming merupakan pemanasan global, sehingga pencemaran udara ini sangat mengganggu dan berdampak buruk bagi kehidupan baik manusia, hewan, tumbuhan. Yang kedua, aktivitas manusia, pembakaran sampah. Asap-asap industri, asap-asap kendaraan, asap rokok, bahkan asap-asap kimia buangan dari pabrik, itu dapat menyebabkan pencemaran udara. Pencemaran udara juga dapat menyebabkan rusaknya lapisan ozon. Ketika lapisan ozon rusak, maka sinar matahari langsung menuju ke bumi tanpa difilter. Jadi, sinar matahari tersebut dapat merusak kulit kita dan dapat menyebabkan penyakit kanker. Selanjutnya, sumber pencemaran manusia. Ada aktivitas alam dan ada aktivitas manusia seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dampak dari pencemaran udara.
Yang pertama, ada kesehatan. Pencemaran udara dapat menurunkan kualitas udara sehingga dapat menimbulkan banyak penyakit seperti contohnya penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan, yaitu emfisema. Emfisema merupakan gejala kesulitan pengangkutan oksigen karena karbon dioksida di udara lebih banyak daripada oksigen, sehingga tubuh akan kekurangan oksigen dan menjadi sesak napas, pusing berlanjut pada kematian. Karena oksigen merupakan salah satu faktor penting bagi tubuh, yang dimana oksigen tersebut merupakan faktor penting dari tubuh, di mana oksigen tersebut akan berikatan dengan darah dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu bagi tumbuhan. Bagi tumbuhan, abu vulkanik, hujan asam yang mengandung sulfur sangat tidak bagus bagi tumbuhan karena dapat menyebabkan kematian tumbuhan. Dan selain itu, efek rumah kaca juga dapat menyebabkan dampak pencemaran udara terhadap tumbuhan, yaitu peningkatan suhu bumi yang diakibatkannya meningkatnya CO2 atau karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer membentuk lapisan yang dapat menghalangi panas bumi keluar, sehingga panas bumi tetap berada di dalam bumi. Yang dimaksud efek rumah kaca di sini adalah ketika gas karbon monoksida dan gas karbon dioksida tersebut membentuk lapisan yang menghalangi panas di bumi, panas itu akan dipantulkan kembali ke dalam bumi seperti kaca yang terkena oleh cahaya. Yang ketiga, rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa dalam produk pendingin seperti contohnya ada di freezer, ada di AC, atau ada di aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, ozon akan terurai dan akan menyebabkan lapisan ozon berlubang. Lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas dan sinar UV matahari. Apabila ozon berlubang, maka pemanasan global akan meningkat sehingga menyebabkan suhu bumi menjadi meningkat. Akibatnya, pemanasan global akan mengakibatkan bahaya kekeringan yang hebat yang dapat berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Salah satu contohnya yang sangat terasa yaitu pada siang hari panasnya terlalu pekat dan pada malam hari dinginnya terlalu pekat. Kemudian pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan alami tanah. Seperti yang dapat kita lihat pada video di layar. Ini merupakan salah satu contoh dari pencemaran tanah, di mana pabrik batu bara di Desa Pangerengan terjadi pencemaran. Dapat kita lihat tanah-tanah tercemar dan banyak sampah-sampah di tanah. Pencemaran tanah terjadi karena kebocoran limbah atau bahan industri, penggunaan pestisida, kecelakaan kendaraan, pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari penimbunan sampah dan limbah industri. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh yang pertama, limbah pertanian, yaitu berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanah yang tercemar. Misalnya, penggunaan pupuk urea dan pestisida yang berlebihan pada pertanian dapat menyebabkan pencemaran tanah. Akumulasi pupuk yang ada dalam tanah dapat menyebabkan tanah yang tercemar sehingga banyaknya organisme-organisme kecil yang hidup dalam tanah terganggu kehidupannya dan akan merusak struktur tanah. Yang kedua, limbah domestik. Limbah domestik merupakan limbah yang berasal dari daerah pemukiman penduduk seperti contohnya tempat-tempat usaha, hotel, atau tempat pedagang, bahkan dari rumah kita sendiri. Limbah domestik tersebut dapat berupa limbah padat, berupa contohnya seperti yang dapat kita lihat pada gambar plastik atau kardus-kardus bekas atau keramik-keramik bekas bangunan, serat, bahkan dapat berupa limbah cair yaitu seperti tinja atau feses kita, deterjen, oli, dan cat. Kemudian limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri, berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Limbah industri dapat berupa limbah cair seperti contohnya
hasil pengolahan suatu produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya seperti tembaga, timbal, perak, arsen, krom, dan boron, yang merupakan zat-zat yang dihasilkan oleh proses industri pelapisan logam. Dampak dari pencemaran tanah. Yang pertama, contohnya dari kromium dan herbisida, yang merupakan bahan karsinogenik untuk semua organisme. Karsinogenik dapat menyebabkan penyakit bagi tubuh kita atau bersifat patogen. Timbal berbahaya bagi anak-anak yang dapat menyebabkan kerusakan otak atau kerusakan ginjal pada seluruh organisme. Timbal dapat mengendap pada ginjal kita sehingga proses pembuangan zat-zat sisa tubuh kita tidak terjadi secara maksimal. Kemudian yang ketiga, ada raksa dan siklodiena yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Dan PCB dan siklodiena yang dapat mengakibatkan kerusakan hati yang dapat ditandai dengan keracunan, di mana salah satu fungsi hati yaitu dapat menetralisir bahan-bahan toksik yang ada di tubuh kita. Yang keempat, organofosfat atau karmabat yang dapat menyebabkan gangguan saraf otot. Kemudian ada pelarut yang dapat mengandung klorin yang merangsang perubahan hati, ginjal, dan penurunan sistem saraf pusat. Gejala penyakitnya itu sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit. Pada dosis yang tinggi dapat menyebabkan kematian. Kemudian pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem, seperti contohnya perubahan kimiawi tanah yang timbul dari bahan kimia beracun dan berbahaya, yang biasanya disebabkan oleh akumulasi zat-zat kimia dari lahan pertanian di dalam tanah atau dari buangan limbah industri di dalam tanah. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan arthropoda yang hidup di dalamnya, seperti contohnya cacing-cacing tanah atau organisme-organisme lain yang di dalam tanah, bahkan bakteri-bakteri yang dapat menguntungkan bagi tanah, seperti contohnya bakteri yang dapat menangkap nitrogen itu dapat terganggu juga kehidupannya. Akibatnya dapat memusnahkan spesies premier rantai makanan, memberi akibat predator atau tingkatan lainnya juga menurun. Selanjutnya yaitu cara penanggulangan pencemaran tanah. Penanggulangan pencemaran tanah yaitu yang pertama remediasi atau bioremediasi, di mana remediasi ini adalah kegiatan yang membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua contoh remediasi tanah yaitu in-site, on-site, atau ex situ, off-site. Pembersihan off-site merupakan penggalian tanah yang tercemar kemudian dibawa ke daerah aman dan dibersihkan dari pencemaran. Caranya itu disimpan di bak atau tangki yang kedap kemudian diolah dengan IPAL. Pembersihan off-site lebih mahal dan lebih rumit. Yang kedua yaitu bioremediasi atau pembersihan pencemaran tanah menggunakan mikroorganisme seperti jamur atau bakteri. Bioremediasi bertujuan memecah atau mendegradasi zat pencemaran menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, seperti contohnya karbon dioksida dan air. Mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur vesikular arbuskular mikoriza yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam remediasi tanah. Berperan langsung menyerap unsur logam dari tanah, menstimulir pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lain, seperti contohnya bakteri tertentu, jamur spesies lain, dan sebagainya. Adapun rangkuman pada pembelajaran hari ini yaitu pencemaran tanah adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, makhluk hidup, dan komponen lain ke dalam suatu lingkungan yang dilakukan oleh manusia sehingga kualitas dari lingkungan tersebut menjadi menurun sehingga mengakibatkan pada tingkat tertentu dapat menyebabkan lingkungan tidak bisa digunakan untuk seharusnya. Selain itu, diartikan demikian pencemaran juga bisa diartikan sebagai perubahan komposisi dari zat, yaitu ada air, udara, tanah, dan lingkungan, sehingga kualitas dari zat tersebut menjadi kurang atau tidak bisa lagi diperuntukkan sesuai fungsinya.
Faktor dari pencemaran lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu ada aktivitas manusia seperti contoh membuang sampah sembarangan atau penebangan hutan sembarangan, atau misalnya seperti kita sengaja membuang sampah di sungai, dan juga kegiatan pertanian yang berlebihan, pemberian pupuk urea yang berlebihan. Dan selain itu ada dari aktivitas alam, seperti contohnya dari banjir atau dari gunung meletus yang dapat menyebabkan abu vulkanik, di mana abu vulkanik ini dapat mengganggu ekosistem yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, kuis. Nomor 1. Sejak zaman dahulu, air sungai dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai macam keperluan, seperti mencuci, mandi, ataupun sebagai sanitasi. Di dalam sungai juga terdapat bermacam-macam ikan yang bisa dikonsumsi. Akan tetapi beberapa tahun belakangan ini, air sungai sudah tidak jernih lagi. Tak hanya keruh dan berwarna kecoklatan, air sungai juga kerap kali berbau tak sedap. Tak sedikit limbah industri yang dibuang di sungai. Masyarakat yang tak memiliki kesadaran menjaga kelestarian lingkungan juga sering membuang sampah anorganik di sungai akibat pencemaran itu. Kehidupan dalam air dapat terganggu dan dapat mematikan binatang-binatang air dan tumbuhan-tumbuhan dalam air. Berdasarkan peristiwa di atas, proses terjadinya pencemaran tersebut diakibatkan oleh A. Limbah domestik dan sampah organik, B. Kebocoran tangki minyak di laut, C. Limbah rumah tangga dan pestisida, D. Limbah industri dan sampah anorganik. Di mana jawaban dari pertanyaan ini yaitu yang D. Limbah industri dan sampah anorganik. Kemudian soal nomor kedua. Pembuangan limbah padat secara sembarangan terutama plastik dan kaca sangat merusak ekosistem tanah. Cara penanganan jenis limbah tersebut agar tidak mencemari lingkungan adalah A. Mengubur limbah tersebut dalam tanah, B. Membuang limbah plastik dan kaca ke laut, C. Limbah plastik dibakar sedangkan kaca dikubur, D. Mendaur ulang atau dibuatnya hasta karya. Jawaban dari pertanyaan ini yaitu D. Mendaur ulang atau dibuat hasta karya. Kemudian soal nomor 3. Sejumlah peneliti menemukan bahwa hidup bersama dengan perokok sama berbahaya dengan tinggal di kota-kota yang tercemar polusi udara berat seperti di Beijing atau London. Polusi udara yang disebabkan oleh asap rokok berefek buruk, baik pada perokok maupun bukan perokok. Indikasi bahaya terjadinya udara yang telah tercemari asap rokok adalah A. Banyak orang yang menderita sakit pada saluran pencernaan, B. Banyak orang stres dan sakit ingatan, C. Banyak orang menderita gangguan mental, dan D. Banyak orang menderita gangguan pernapasan. Jawaban dari pertanyaan ini yaitu D. Banyak orang menderita gangguan pernapasan. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.